Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Aris Prasetya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pengertian dari pembuktian dan alat-alat pembuktian. Baik, yang pertama tentang pengertian. Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi, menurut Abdul Qadir Muhammad. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil. Kalaupun hakim yakin, tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah, maka tidak dibenarkan hukum. Sebaliknya, walaupun hakim tidak yakin, asal pihak yang berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, maka hakim harus menerimanya sebagai kebenaran. Kemudian macam-macam alat bukti. Yang pertama, alat bukti tertulis. Yang kedua, alat bukti dengan saksi-saksi. Yang ketiga, alat bukti persangkaan. Yang keempat, alat bukti pengakuan. Yang kelima, alat bukti sumpah. Dalam praktek peradilan perdata, di samping 5 alat bukti tersebut, dikenal pula 2 macam alat bukti lain, yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit dari alat-alat bukti tersebut. Yang pertama, alat bukti tertulis. Itu ada 3 macam, yaitu alat akta autentik, akte di bawah tangan, dan alat bukti tertulis atau surat bukan akte. Yang kedua, alat bukti dengan saksi atau kesaksian. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Yang ketiga yaitu alat bukti persangkaan. Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung yang dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum. Yang kedua, persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim. Yang keempat, alat bukti pengakuan. Pasal 174 HIR menyatakan, pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan perantara orang lain. Kemudian yang kelima, alat bukti sumpah. RBG atau HIR mengenal 3 macam sumpah, yaitu sumpah pelengkap, sumpah penaksiran, dan sumpah pemutus. Dengan pengucapan sumpah, maka yang mengucapkan sumpah itu dimenangkan oleh hakim. Yang keenam, pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat mendapat dasarnya pada pasal 180 RBG atau 153 HIR yang menentukan jika dipandangnya perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat 1 orang atau 2 komisaris dengan dibantu oleh panitera untuk mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan. Yang ketujuh, keterangan ahli. Pasal 181 RBG menentukan jika pengadilan negeri berpendapat bahwa persoalannya dapat diungkapkan dengan pemeriksaan oleh seorang ahli, maka ia atas permohonan para pihak dapat mengangkat ahli atau mengangkatnya karena jabatan. Keterangan ahli itu berupa pendapat atau kesimpulan berdasarkan pengetahuan keahliannya yang dikuatkan dengan sumpah. Namun, hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.
Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah menyaksikannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.